Welcome to the 909 Podcast by X Channel with me, Ardiansyah. X People, kali ini kita bahas tentang bagaimana sejarah singkat musik di Indonesia dari masa ke masa. Nah, seperti apa? Langsung saja kita mulai. Musik di Indonesia tentunya punya sejarah yang sangat kaya ya, berkembang dari zaman kuno hingga modern. Ini mencerminkan keragaman budaya, agama, dan tradisi yang memang ada di Nusantara. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana musik terus beradaptasi dan berkembang seiring perubahan zaman. Kita mulai dari masa kuno, di mana musik tradisional Nusantara. Pada masa kuno, jauh sebelum Indonesia dikenal sebagai negara, berbagai etnis dan suku di Nusantara telah mengembangkan musik tradisional yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, serta upacara adat. Alat musik seperti gamelan dari Jawa dan Bali, angklung dari Sunda, serta kolintang dari Minahasa sudah dimainkan sejak ratusan tahun yang lalu. Setiap daerah tentunya memiliki gaya dan instrumen yang khas. Ini mencerminkan kekayaan budaya lokal. Berikutnya memasuki masa kolonial, di mana pengaruh barat dan musik keroncong itu hadir di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda di abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pengaruh musik barat mulai masuk ke Nusantara. Salah satu bentuk musik yang berkembang pesat pada masa ini adalah keroncong. Keroncong adalah perpaduan antara musik asli Indonesia dan musik Portugis yang dibawa oleh para pelaut dan pedagang. Musik ini menjadi populer di kalangan rakyat dan aristokrat. Selain keroncong, musik klasik Eropa juga mulai dikenal di Indonesia, terutama melalui pendidikan musik formal di sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Berikutnya memasuki era kebangkitan nasional, di mana lagu-lagu perjuangan dan musik populer. Pada awal abad ke-20, musik mulai menjadi alat perjuangan dan penyebaran semangat nasionalisme. Lagu-lagu yang mengusung tema patriotisme seperti karya-karya W.R. Supratman menggema di kalangan masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Lagu Indonesia Raya menjadi simbol kemerdekaan dan kesatuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, musik mulai lebih beragam. Musik pop Indonesia lahir pada tahun 1950-an dengan musisi seperti Bing Slamet, Lilis Suryani, dan Rahmat Kartolo. Musik ini menggabungkan unsur-unsur musik tradisional dengan genre populer dari barat seperti jazz, swing, dan rock and roll. Dalam bimbang ku ayunkan langkah. Berikutnya memasuki era 1960-an hingga 1980-an, di mana ada musik pop, dangdut, dan rock. Pada era ini, muncul genre dangdut yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Dangdut merupakan campuran musik Melayu, India, dan unsur-unsur musik populer barat. Di mana-mana, di belahan muka bumi ini. Pada dekade yang sama, musik pop semakin berkembang dengan kehadiran musisi seperti Koes Plus yang menjadi pionir musik rock di Indonesia. Lagu-lagu mereka menginspirasi lahirnya banyak band-band rock dan pop lainnya di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1980-an juga menjadi saksi lahirnya genre musik jazz Indonesia yang mulai dikenal luas melalui musisi seperti Indra Lesmana dan Bubi Chen. Jazz Indonesia menunjukkan kemampuan musisi lokal untuk mengeksplorasi lebih jauh dalam dunia musik internasional. Kali ini ada yang telah berubah. Memasuki era 90-an hingga 2000-an di mana pop kreatif dan musik indie mulai hadir di Indonesia. Memasuki era 90-an, musik pop kreatif mulai mendominasi pasar. Band-band seperti Dewa 19, Slank, dan Gigi menciptakan hits yang masih dikenal hingga saat ini. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Selain itu, musik indie mulai bermunculan dengan band-band independen yang menawarkan alternatif dari musik mainstream. Indie menjadi ruang kreatif bagi musisi yang ingin bereksperimen dengan berbagai genre seperti rock alternatif, punk, dan elektronika. Berikutnya, Indonesia memasuki era digital dan modern, di mana musik elektronik, hip-hop, dan K-pop mulai menggema.
Di era digital dan modern, musik Indonesia mengalami perubahan besar. Dengan kehadiran internet dan platform streaming, musisi independen semakin mudah mempublikasikan karya mereka tanpa bergantung pada label rekaman. Genre seperti hip-hop, musik elektronik, dan pengaruh musik global seperti K-pop juga mulai mengakar di Indonesia. Nama-nama seperti Rich Brian, Virginius, hingga musisi yang memadukan unsur tradisional dan modern seperti Nadine Amizah memperkaya musik di Indonesia. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Musik di Indonesia nyatanya terus berkembang dari masa ke masa. Ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Dengan berbagai pengaruh dari dalam dan luar negeri, musik di Indonesia kini menjadi ruang kreatif tanpa batas. Ini menghubungkan tradisi dan inovasi dalam harmoni yang terus hidup. Nah, itu dia bagaimana sejarah singkat musik di Indonesia dari masa ke masa. Kita bahas lagi hal-hal menarik lainnya tentunya hanya di 9on9 Podcast. Bareng saya Ardiansyah, sampai jumpa di episode berikutnya.